Pada tahun 2009 terjadi wabah mengerikan akibat gigitan kelelawar rabies yang membuat korbannya berubah menjadi seekor vampir, di mana korban yang terinfeksi mulai menggigit manusia lain secara masif, sampai-sampai pihak medis tidak sempat membuat penawarnya hingga mengubah 99% manusia menjadi vampir. Dalam kurun waktu 10 tahun, kini kaum vampir sudah menjalani kehidupan layaknya manusia normal kebanyakan, seperti berdemokrasi, gotong royong, berbisnis, gali lubang tutup lubang, sementara untuk 1% manusia normal yang tersisa memutuskan untuk menghilang agar tidak dijadikan makanan. Akibat krisis kurangnya asupan darah segar manusia, nyaris saja membuat vampir tua gelandangan ini menerkam vampir lainnya yang kebetulan baru saja habis pulang nonton bioskop. Namun hal itu gagal karena petugas keamanan kompleks selalu siaga mengawasi setiap sudut kota. Seperti yang sudah disenggol di awal tentang mayoritas kaum vampir bahwa mustahil rasanya bisa bertemu manusia asli karena yang ada mereka malah akan diburu, bahkan semua warung yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, susu, cireng isi, dan bala-bala dan lain-lain kini hanya menjual sekantong darah segar. Dan kisah akan berfokus pada seorang ilmuwan bernama Edward yang kebetulan bekerja di perusahaan Bromley Mart, yaitu pabrik terbesar di Amerika yang menjual dan memasok darah ke berbagai negara, hampir mirip seperti pabrik minuman yang memetik buah segar untuk diperas dan kemudian diambil sarinya. Pabrik ini memburu 1% manusia yang masih hidup yang nantinya ditempatkan dalam wadah khusus yang dipenuhi selang medis untuk diternak dan diperas darahnya. Akibat krisis darah yang sedang melanda, Edward dan para petugas yang sedang mengadakan rapat untuk membahas dampak buruk jika sampai mereka belum menemukan solusinya. Kekurangan darah segar dalam periode tertentu dapat menyebabkan vampir stres bahkan berujung kegilaan, termasuk perubahan fisik secara signifikan. Substitute is not found immediately. This will happen to all of us. Pria ini bernama Charles, yaitu bapak CEO sekaligus pencetus ide pembuatan darah sintetis yang sudah Edward kembangkan selama beberapa bulan terakhir ini, dengan fakta bahwa uji coba yang dilakukan pada seekor monyet vampir berhasil. Kini Charles ingin mengujinya pada manusia langsung yang langsung disaksikan oleh para petinggi dan hasilnya gagal dengan uji cobanya dan malah menewaskan vampirnya. Edward pun pulang sambil memikirkan komposisi dan bumbu apa yang masih kurang. Di tengah perjalanan, ia baru sadar jika daun telinganya sedikit memanjang akibat lama tidak mengkonsumsi darah segar, dan tiba-tiba ya, gara-gara kelalaiannya barusan, Edward tak sengaja menyerempet mobil lain hingga mengalami kecelakaan. Melihat ketika korban adalah manusia asli, Edward pun yang masih mempunyai hati nurani langsung mengajak mereka masuk ke dalam saat ada patroli melintas. Come on, come on. Driving mode activated. Sementara Edward mengalihkan perhatian para polisi, wanita bernama Audrey ini pun tak sengaja melihat ID card si Edward yang ternyata adalah seorang ilmuwan. Setelah Edward meyakinkan polisi bahwa para korban kabur ke arah hutan, Audrey pun kabur dan langsung pergi tanpa pamit-pamit acan. You okay? Setibanya di rumah, Edward menonton berita bahwa pemerintah yang kini sudah memperluas lalu lintas di bawah tanah agar para vampir bisa beraktivitas di siang hari, dan pemerintah juga menghimbau agar para vampir memperketat rumah karena kejahatan semakin meningkat akibat kurangnya pasokan darah manusia.
Tak lama, Edward dikejutkan oleh kedatangan Frankie yang sudah beberapa bulan ini tidak bertemu. Sebagai bentuk kangen, Frankie menawarkan Edward sebotol darah segar yang entah ia dapat dari mana. Namun karena Edward telah berjanji tidak akan minum darah kecuali sekarat, ia pun menolak darah tersebut dan lalu membuangnya. Dan ya, muncul vampir mengerikan yang telah mencium darah segar yang menempel di dinding rumah, dikenal sebagai vampir mutan subsider, yaitu vampir kelaparan yang lama-kelamaan bermutasi menjadi liar, tidak bisa kembali ke wujud vampir biasa, termasuk gemar memakan sesama vampir biasa, bahkan memakan manusia. Beres melenyapkan mutan subsider, barulah para petugas datang dan memberitahu Edward bahwa setelah harga darah melonjak naik dan sulitnya menemukan keberadaan manusia, banyak dari kalangan vampir yang bermutasi menjadi subsider, polisi pun berpatroli untuk melenyapkannya. Self-inflicted. I mean, that would speed up mutation considerably. Animal. Larut malam, Edward tiba-tiba dibangunkan oleh suara alarm rumah yang ternyata itu adalah Audrey. Mengetahui Edward adalah seorang ilmuwan baik karena tidak menyerangnya tempo lalu, Audrey pun memberikan tawaran untuk bekerja sama memulihkan peradaban. Entah tawaran seperti apa, tetapi jika Edward sungguh-sungguh menginginkan perubahan, maka datanglah ke alamat yang sudah diberikan. There's another way. Di kantor, Edward mendapatkan sedikit komplain dari Bapak Charles dan menuntut penelitiannya untuk cepat dibereskan. Bukan apa-apa, jika terlalu lama dibiarkan, hal itu akan berdampak buruk terhadap perusahaan. Bahkan para investor asing akan menarik kembali pasokan modal mereka. Come on, Edward. We have to be realistic. Someone else will. Beres kena marah, Edward yang kepikiran dengan tawaran Audrey pun berniat pergi untuk menemuinya menggunakan mobil yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa agar bisa berkendara di siang bolong. Edward pun tidak harus khawatir dengan keadaan di luar. He's waiting for you. Berlokasi di bawah pohon rindang, Edward diminta untuk menemui temannya Audrey yang merupakan mantan vampir bernama Elvis. Tak percaya, Elvis pun langsung menunjukkan bekas gigitan vampir beberapa tahun lalu, termasuk jantungnya yang kembali berdetak. You do it. Put the gun down. Tanpa mereka berdua sadari, Frankie yang mengikuti Edward bahkan mengancam akan menghabisi Audrey jika Edward tidak menyerahkan manusia ini, tetapi Let's go. ya, itu adalah pasukan tentara yang sebelumnya disuruh untuk membantu melakukan penangkapan yang karena mobil Elvis hancur, mereka pun kabur dengan menggunakan mobil Edward. Di tengah pengejaran, mobil yang mereka tumpangi terkena tembakan yang membuat pancaran matahari masuk sampai Edward kepanasan hingga Elvis mengambil alih kemudi. Everybody okay? Yeah. Setelah suasana kondusif, Elvis akhirnya memberitahu kenapa ia bisa kembali menjadi manusia normal, bahwa dulu sekali ketika Elvis sedang berkendara dalam kecepatan tinggi, ia mengalami kecelakaan hingga terpental keluar hingga terpanggang sinar matahari selama beberapa detik sebelum akhirnya jatuh tercebur ke dalam sungai. Ajaibnya, setelah serangkaian kejadian tersebut, Elvis rupanya masih hidup dengan bola mata normal hingga jantungnya kembali berdetak. Untuk memastikan dirinya benar-benar sembuh dari wabah vampir, Elvis pun nekat keluar dari tempat yang teduh. Setelah mendengarkan penjelasannya, mereka pun pergi menuju markas rahasia umat manusia yang tersisa untuk membahas secara ilmiah
alasan kenapa Elvis bisa sembuh kembali. Di tengah perjalanan, Audrey melihat sedikit perubahan pada tubuh Edward yang membuatnya rela melukai tangannya sendiri agar Edward bisa kembali pulih. Setibanya di markas, Edward pun langsung diperkenalkan dengan orang-orang yang tersisa termasuk para penyintas lain yang katanya masih dalam perjalanan kembali. Tujuan Audrey membawa Edward adalah ingin memulihkan atau menyembuhkan kembali ras manusia karena hampir punah lewat fenomena yang Elvis alami. Is this place safe? Beralih pada Charles yang memanggil Frankie untuk berterima kasih karena telah melaporkan kembali saudaranya. Siapa lagi kalau bukan si Edward yang dianggap sebagai pengkhianat. Charles pun meminta Frankie untuk menangkapnya demi kelangsungan kaum vampir merasa berguna ketika dirinya menjadi vampir. I'm not my brother. Good then. Frankie. Selesai dengan Frankie, Bapak Charles pun pergi ke tempat penyimpanan darah dan ia dapati stok ternak manusianya semakin menipis. Jika dibiarkan, maka kurang dari 1 bulan lagi perusahaan ini akan bangkrut sekaligus menjadi akhir dari kehidupan kaum vampir. The escalating global blood crisis has seen prices skyrocket over the past. Tak hanya Charles yang dibuat liar, masyarakat yang tergolong kaum menang mending pun sama dibuat kelabakan saat melihat harga darah yang terus meroket. Akhirnya banyak dari mereka yang menunjukkan gejala akut seperti daun telinga yang mulai meruncing sehingga mereka nekat membobol warung teh Nyai. Keesokan harinya, Edward pun memeriksa darah yang habis, tetapi semua tampak normal-normal saja hingga satu-satunya cara melakukan pengujian adalah dengan mencari relawan yang mau membiarkan dirinya terbakar sinar matahari langsung, dan orang tersebut tidak lain adalah Edward itu sendiri. Maybe the only way to treat the blood, we need to control the daylight. Melihat tangki anggur kedap udara, Edward akan menggunakannya untuk uji coba. Rencananya cukup sederhana. Elvis hanya perlu membuat lubang di bagian samping agar sinar matahari bisa masuk. Sementara Audrey akan mengatur katup udara di atas tangki untuk mengeluarkan kembali panas mataharinya setelah Edward sudah merasa telah terpanggang. Larut malam ketika semua vampir sedang bekerja, kita akan dibawa pada teman-teman penyintas Audrey yang sebentar lagi sampai ke lokasi persembunyian. Hal tak terduga terjadi ketika konvoi mereka telah diketahui oleh pasukan Frankie CS yang langsung melakukan penyerangan. Dan ya, mereka mendapatkan serangan dadakan dari pasukan vampir yang berniat melakukan penangkapan. Dibekali crossbow yang dapat seketika meledakkan tubuh vampir. Namun jika jumlahnya sebanyak ini, satu serangan crossbow tidaklah efektif sehingga pada akhirnya Frankie CS berhasil menangkap para penyintas dan salah satunya adalah putri Bapak Charles. Sempat mengabari Elvis bahwa rombongannya tidak akan pernah sampai. Frankie pun merebut radionya dan melakukan pelacakan hingga berhasil mengetahui keberadaan Elvis dan kawan-kawan. You still there? Dengan cepat, Elvis pun menyuruh semua orang untuk segera berkemas dan pergi ke lokasi manusia lainnya yang entah di mana itu. Tak ingin perjuangan sia-sia, Audrey akan tetap menjalankan uji coba bersama Elvis dan Edward karena persiapan sudah selesai, kemudian pergi ke lokasi tangki saat itu juga. Menggunakan handuk basah untuk membantu Edward meredakan panas matahari, Audrey dan Elvis kemudian bersiap dengan tugasnya masing-masing. Elvis akan membuka lubang agar sinar mataharinya masuk. Setelah cukup menyengat tubuh Edward, kini giliran Audrey secepatnya membukakan katup udara dan
Tidak sia-sia, hasil uji coba mereka dengan terbakar oleh sinar matahari berhasil mengubah Edward kembali menjadi manusia normal. Namun kegembiraan tak berlangsung lama setelah Frankie CS berhasil ke lokasinya dan langsung merangsak masuk ke dalam gudang. Lolos dari kejaran Frankie CS, Edward akhirnya bisa kembali bernapas lega dan merasakan kembali udara segar dan matahari. Dirasa keadaan sudah aman, Elvis pun membawa Edward dan Audrey untuk menyusul rombongan yang lain. Setibanya di lokasi rahasia kedua, Edward CS pun dikejutkan dengan pemandangan mengerikan setelah semua penyintas sudah dihabis dibantai tentara pasukan Charles. Tak ingin terus kabur bersembunyi, Edward pun berencana menemui teman sesama ilmuwannya, siapa tahu bisa diajak bekerja sama. I know someone who can help. Beralih pada si anak yang saat ini berada di kantor sang ayah, siapa lagi kalau bukan Bapak Charles. Tidak seperti bapaknya yang menjadi vampir karena bisa hidup kekal dan sembuh dari berbagai penyakit, si anak lebih senang menjadi manusia biasa karena terjauh dari sifat membunuh dan I can do. I'm sorry. You're not sorry! Please. karena vampir tidak bisa dibunuh hanya dengan satu kali tusukan saja, si anak pun diseret ke ruangan isolasi untuk dijadikan vampir seperti bapaknya dan menunggu Charles untuk melakukannya. Gara-gara si anak tidak langsung diberi darah segar, ia pun malah melukai tangannya sendiri yang berpotensi merubahnya menjadi subsider. Dan benar saja, si anak mulai kehilangan kendali sampai-sampai menyerang Charles dan... Akibat semakin menurunnya populasi manusia, lebih dari 40% vampir telah berubah menjadi subsider yang sangat berbahaya. Sebagai upaya meminimalisir terjadi serangan terhadap sesama vampir, pemerintah pun mengerahkan pasukan di berbagai penjuru kota untuk membasmi kaum subsider dan... Order to commence the immediate roundup and capture of deprived citizens has been issued. Setelah berhasil menangkap puluhan subsider, para tentara pun menggiring mereka tak terkecuali anak Charles yang dibawa ke tempat terbuka dan membiarkan mereka terbakar sinar matahari. Singkat cerita, malam pun poek. Beralih pada ilmuwan Edward yang baru saja pulang dan didapati Edward CS sudah menunggunya di dalam. Maksud kedatangan Edward ke sini adalah ingin meyakinkan si ilmuwan bahwa Edward punya cara untuk menyembuhkan rabies vampir tanpa darah tiruan yang tak kunjung selesai. Hello. Tak lama, si ilmuwan mendapatkan panggilan entah dari siapa dan diminta untuk mengobrol di tempat lain. Merasa ada yang janggal, Audrey pun pergi mengikutinya ke arah dapur tanpa dia sadari jika si ilmuwan sudah bekerja sama dengan pasukan militer sehingga... Naas, Audrey berhasil ditangkap dan dibawa untuk diserahkan pada Charles, sementara Edward dan Elvis buru-buru kabur ke atas gedung demi menghindari pengejaran hingga berakhir di sebuah gudang kosong dan... Tak lama, mereka dikejutkan dengan kedatangan Frankie yang masih berambisi menangkap Edward. Sempat meyakinkan Frankie jika ia sudah berhasil mendapatkan obat penawar vampirnya. Frankie yang sudah bulat betah menjadi vampir pun sekonyong-konyong menggigit Elvis sehingga... Entah selanjutnya apa yang terjadi kepada Frankie dan Elvis. Edward langsung pergi ke kantor Charles untuk menyelamatkan Audrey yang sedang disekap. Namun karena Edward telah menjadi manusia biasa, kedua petugas security yang tengah berjaga di pintu masuk pun langsung menangkap dan membawanya ke hadapan Charles sehingga...
Edward, you got a tan. And you would give me this cure. Yes. As long as you allow her to go free too. Dengan fakta bahwa Charles adalah sosok kejam yang sangat berambisi, ia sama sekali tidak memperdulikan tawaran Edward, apalagi setelah Edward mengkhianati kaum vampirnya sendiri sehingga ya, beberapa detik setelah Charles menggigit Edward, tubuhnya tiba-tiba mengalami kejang dan merubahnya kembali menjadi manusia normal. Karena nyatanya, selain metode pertama, obat lain dari wabah virus vampir adalah dengan meminum darah mantan anggota vampir. Bahkan tak hanya Charles saja, Frankie pun sembuh setelah menggigit Elvis tadi. You can shut it up for a time, but it ain't going away. Melihat Charles sedang terluka, Edward pun memanfaatkan keadaan ini untuk kabur mencari keberadaan Elvis dan Frankie yang ketika pasukan tentara tengah menunggu di pintu keluar, di dalam sudah ada Charles terikat pada kursi dengan bau darah segar manusia normal sehingga di tengah pelarian Edward dan CS pun, mereka mendapatkan hambatan ketika para tentara berhasil mengepung mereka dari berbagai sudut. Beruntung Frankie yang sudah sembuh pun datang tepat waktu dan berhasil mengalihkan perhatian mereka, tetapi Run. Frankie akhirnya mengorbankan dirinya agar Edward dan kawan-kawan bisa keluar dari pabrik tersebut. Sementara Frankie masih dikerumuni oleh para pasukan vampir, Edward pun berhasil lolos dengan menghabisi beberapa penjaga dan dari balik ruangan CCTV itulah ia melihat pemandangan mengerikan sekaligus haru ketika vampir mulai sembuh setelah saling gigit satu sama lain, sehingga secara tidak langsung Edward dan kawan-kawan berhasil menyembuhkan para vampir yang lain. Baru saja akan pergi, Edward dikejutkan oleh kemunculan si ilmuwan yang ujug-ujug menodongkan sepucuk shotgun karena tidak sejalan dengan tujuannya, tetapi beruntung Elvis datang tepat waktu dan menghancurkan si ilmuwan berkeping-keping. Disinilah Edward dibuat terpukul setelah melihat adiknya Frankie telah tewas setelah berkorban demi kelangsungan hidup umat manusia.